BL. Antara Nanda Eka Putri binti Dodi Mulyadi sebagai penggugat melawan Rizky Priyastanto bin David Ahmad sebagai tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Lombok Timur memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini Rabu 2 Desember 2020 dengan nomor register perkara 0471-PDT-2020-PA-BL tentang cerai gugat antara Nanda Eka Putri binti Dodi Mulyanto sebagai penggugat dan Rizky Priyastanto bin David Ahmad sebagai tergugat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Kepada penggugat atas nama Nanda Eka Putri binti Dodi Mulyadi, alamat Desa Teguh, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, dan tergugat Rizky Priyastanto bin David Ahmad, alamat Desa Teguh, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudari penggugat, silakan untuk mengambil kepada penggugat, dan saudara tergugat silakan mengambil posisi di depan. Selamat pagi, saudari penggugat. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti persidangan pada hari ini. Bagaimana sedang saudara tergugat? Apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan mulia, siap mengikuti sidang hari ini. Baik, saya akan bertanya pada saudari penggugat terlebih dahulu. Benar saudari bernama Nanda Eka Putri binti Dodi Mulyadi? Benar yang mulia, nama saya Nanda Eka Putri binti Dodi Mulyadi. Benar umur Anda 27 tahun? Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir? Desa Teguh 15 Mei 1991. Pekerjaan saudari? Awalnya hanya sebagai ibu rumah tangga yang mulia. Kemudian saya bekerja berdagang kecil-kecilan di rumah orang tua. Alamat saudari? Perumahan Desa Teguh, Kecamatan Pringgabaya. Agama yang dianut oleh saudari? Agama Islam yang mulia. Selanjutnya, kepada saudara tergugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Ya yang mulia. Nama lengkap saudara? Rizky Priyastanto bin David Ahmad yang mulia. Umur saudara? 30 tahun yang mulia. Alamat saudara? Perumahan Desa Teguh, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur yang mulia. Pekerjaan saudara? Wira swasta pemilik Risk and Travel yang mulia. Agama saudara? Islam yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari tahu mengapa saudari datang ke persidangan hari ini? Tahu yang mulia, saya datang ke sini untuk menggugat cerai suami saya. Siapa suami saudari? Dia yang mulia. Mengapa saudara datang ke sini? Saya datang ke sini atas panggilan yang disampaikan kepada saya dari Pengadilan Agama Lombok Timur yang mulia, bahwa hari ini ada persidangan cerai gugat dari istri saya. Baiklah kalau begitu, saudari penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Nanda Eka Putri binti Dodi Mulyadi
sebagai penggugat dan saudara Rizky Priyasanto bin David Ahmad sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dalam perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji suci yang telah kalian ikrarkan dulu di hadapan penghulu, dan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Silakan Hakim anggota 1 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Terima kasih Yang Mulia, saudara penggugat dan tergugat. Jika kami perhatikan gugatan dari penggugat ini terlihat itu bahwa saudara membina bahtera rumah tangga mulai sejak tanggal 14 April 2017. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan yang telah saudara berdua lalui sudah cukup lama. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Perceraian tentu saja akan mengukirkan kenangan pahit dalam diri saudara. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran saudara. Apakah putusan ini sudah saudara perhitungkan? Kita harus bisa saling memaafkan, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian, karena dampaknya yang begitu besar bagi pasangan suami istri tersebut. Jadi kami harap kepada saudari penggugat tergugat, urungkanlah niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Nah, untuk kasus ini menurut saya bila saudara-saudara penggugat dan tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai saja. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu, saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara-saudari tadi menciptakan kedamaian dan kerukunan, serta dapat mengunggah hati saudara untuk mengumumkan niat perceraian ini. Bagaimana dengan saudara-saudari penggugat? Tidak Yang Mulia, saya akan tetap pada pendirian saya yang sudah memikirkan hal ini matang-matang, dan saya akan tetap pada gugatan yang telah saya ajukan tersebut. Saya sudah tidak tahan lagi dengan sikap dia Yang Mulia. Saya ini manusia biasa, saya perempuan, saya punya hati Yang Mulia. Bagaimana bisa saya menerima sikap dia seperti itu? Saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan tersebut Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah tetap ingin melanjutkan perceraian ini? Kalau saya melihat saya tidak ingin cerai. Saya mau istri saya mempertimbangkannya lagi, dan saya berharap dia mencabut gugatannya dan memperbaiki sikapnya. Sebentar, egois bagaimana? Saya apa kamu yang egois? Kenapa membalikkan fakta seperti ini? Sudah, ini persidangan. Mohon untuk tidak membuat keributan di sini. Lalu bagaimana saudara-saudari penggugat? Apakah Anda ingin mempertimbangkan kembali? Tidak Yang Mulia, pokoknya saya akan tetap dengan gugatan saya. Lagi pula sudah sering upaya damai kami tempuh, begitu juga dengan pihak keluarga. Tetapi toh juga apa hasilnya? Tetap saja tidak bisa berubah, alasannya saja. Walaupun nantinya kami bercerai, namun perhatian dan kasih sayang saya tidak akan berkurang sedikit pun untuk anak saya. Saya akan tetap menyayangi anak-anak saya. Baiklah, saudari penggugat dan saudara tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kami jalan keluar yang terbaik adalah untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari 11 Desember 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan perintah kepada penggugat dan tergugat
untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register 0471 PDT garing 2020 garing PA BL ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Lombok Timur 0471 garing PDT garing 2020 garing PABL. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan penggugat? Sudah yang mulia. Baiklah kalau begitu. Meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini tetap akan dibacakan surat gugatan dari penggugat. Surat gugatan tanggal 11 bulan November tahun 2020 perihal gugatan cerai kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lombok Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nanda Eka Putri binti Dodik Mulyadi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Desa Tetu, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut penggugat dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya Rizky Priastanto bin David Ahmad, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Desa Tetu, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut tergugat. Adapun alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2011 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Pringgabaya sesuai dengan kutipan akta nikah. 2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sikut talak terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah tersebut. 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama kemudian pindah ke rumah masing-masing. 4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak. 5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun damai. Namun sejak bulan November tahun 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan. 6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. 7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. 8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 9 bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Demikianlah surat penggugat terhadap tergugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Silvana SH MH. Saudari penggugat, apakah saudari akan mengubah dan menambah isi surat gugatan yang saudari sampaikan? Tidak, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tulisan? Baiklah, terima kasih Yang Mulia. Mengenai surat gugatan penggugat, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan berikutnya. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada Rabu 16 Desember 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 047 PDT/2020/PA Pasig ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi, saudari penggugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Selamat pagi, saudara tergugat. Selamat pagi Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat Yang Mulia, siap mengikuti sidang berikut. Baik. Apakah saudara tergugat sudah siap mengajukan jawaban gugatan penggugat secara tertulis? Saya siap mengajukan jawaban Yang Mulia. Silakan. Kepada Hakim Mahkota II dipersilakan untuk membacakan jawaban gugatan penggugat. Jawaban tergugat nomor 0471-CC-G-2020-FA-BL Lombok Timur 23 Desember 2020 perihal jawaban tergugat antara Nanda Eka Putri sebagai penggugat melawan Rizky Triastanto sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor 0471-G-2020-FA-BL Pengadilan Agama di Lombok Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini kami Pani SHMH, pengacara dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Hasanuddin nomor 28 Lombok Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember bertindak untuk dan atas nama tergugat. Nama Rizky Triastanto, agama Islam. Umur 30 tahun, pekerjaan wira swasta. Alamat Perumahan Desa Teko, Kecamatan Karinggabaya. Dengan ini, perkenalkan tergugat menyampaikan jawaban-jawaban atas gugatan cerai tertanggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali secara tegas diakui. 2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama KUA, Kecamatan Karinggabaya, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan akta
dua anak laki-laki dan perempuan yang bernama Yamato Mui dan Sakura Tirei. 4. Bahwa benar sejak kurang lebih 3 tahun terakhir di antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan meskipun pertengkaran dan perselisihan tersebut sering berujung pada perdamaian, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus-menerus. 5. Bahwa tidak benar tergugat telah melakukan perbuatan kasar dan menghina penggugat pada saat pertengkaran dan perselisihan terjadi. 6. Bahwa benar tergugat dan penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi terulangnya pertengkaran dan perselisihan yang sering kali terjadi. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Lombok Timur berkenan memutuskan. 7. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau tidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 8. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikianlah jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Hani SHMH. Apakah saudara akan merubah atau menambah jawaban tersebut? Dari pihak tergugat tidak akan merubahnya yang mulia. Saudara hakim penggugat, apakah saudara ingin replik atas jawaban tersebut? Ya, yang mulia, pihak penggugat akan mengajukan replik tergugat. Apakah saudara sudah siap menyiapkan replik pada hari ini? Mohon maaf yang mulia, kami belum mempersiapkannya. Kami meminta waktu untuk menyusun replik yang mulia. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat mempersiapkan surat replik dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Rabu 23 Desember 2020 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat atau kuasa hukumnya dan tergugat atas kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 047/PDT-G/2020/PA Pasi ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillah